Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Anita Nur Kumalasari dari LPTK Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dengan NIM 258690601441. Saya sebagai guru PGSD di SD Negeri 22 Oku. Pada hari ini saya melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja di SD Negeri 22 Oku. Ini kartu identitas saya sebagai bahan bukti keabsahan data diri saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah. Apa kabar muridku semuanya? Baik. Apa kabar muridku semuanya? Baik. Apa kabar muridku? Apa kabar guruku? Apa kabar muridku semuanya? Baik, sehat, ceria, tambah luar biasa. Kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Ayo Alan, silakan pimpin doa. Mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Baiklah, sebelum kita lanjut pelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran ya. Al-Zaki, saya Bapak. Andre, saya Bu. Angel, saya Bu. Sekarang sebelum kita lanjut belajar, keluarkan alat tulis dan bukunya. Ayo dikeluarkan. Sudah? Sudah. Kita mau menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin teman kita. Ayo Umi, tolong dipimpin teman-temannya. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk semua. Terima kasih Umi. Dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita telah menghargai jasa para pahlawan kita yang telah membawa kita merdeka ya, telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Nah, kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Anak-anak, masih ingat tidak kita pertemuan sebelumnya belajar tentang apa? Tentang norma. Ada yang ingat norma itu apa? Apa Angel? Norma adalah peraturan yang berlaku di masyarakat. Iya, benar sekali. Norma adalah peraturan yang berlaku di masyarakat. Ada yang tahu apa jenis-jenis norma? Ayo coba Andre. Norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma hukum. Benar sekali. Ada jenis-jenis norma. Ada norma hukum, norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan. Nah, kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Ibu akan membacakan
tujuan pembelajaran hari ini ya. Di sini tujuan pembelajarannya adalah memahami pengertian hak dan kewajiban, menerapkan contoh hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah, dan menganalisis masalah hak dan kewajiban yang diberikan oleh guru. Nah, anak-anak, sekarang sebelum kita lanjut belajar, kita nyanyi dulu yuk. Ada yang ingat lagu Tolong Ibu? Ingat? Coba kita nyanyi sama-sama dulu yuk. 3, 2, 1. Bangun pagi ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Oke. Nah, anak-anak, dari lagu tadi siapa di sini yang membantu ibunya membersihkan tempat tidur? Ayo tunjuk tangan. Wah, membantu semua ya. Kalau anak-anak, kalau bermain, sebelum bermain anak-anak biasanya membantu orang tua tidak? Membantu. Coba siapa di sini yang kalau sebelum bermain bantu orang tua? Wah, semuanya ya. Nah, anak-anak, kita membantu orang tua membersihkan tempat tidur, membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah, itu adalah sebuah kewajiban kita. Nah, sesuai dengan pelajaran kita hari ini, yaitu hak dan kewajiban. Nah, sekarang di sini ada materinya, pengertian kewajiban. Nah, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang tanpa mengharapkan imbalan apapun. Jadi kalau kewajiban itu kita harus lakukan tanpa harus meminta imbalan. Misalnya tadi membantu ibu membersihkan tempat tidur. Jadi tidak harus mengharapkan imbalan dari ibu ya, karena itu sebuah kewajiban. Nah, kalau pengertian hak, hak adalah sesuatu yang didapat setelah melakukan kewajiban. Nah, jadi kalau kalian setelah mengerjakan kewajiban tadi, kita akan mendapatkan hak. Kalau kita contohnya nih, seperti tadi, membersihkan tempat tidur, kan adalah kewajiban kita. Nah, hak yang kita dapat apa? Tempat tidur menjadi bersih dan rapi. Nah, di sini ada contoh kewajiban di rumah. Ada apa saja? Ada membantu orang tua, seperti yang tadi ya, membantu orang tua, berbakti kepada orang tua, menjaga kebersihan rumah, mendengarkan nasihat orang tua, menjaga nama baik keluarga. Nah, masih banyak contoh-contoh yang lain dan ini beberapanya ya. Nah, contoh hak di rumah. Kalau tadi kewajiban, sekarang adalah hak kita di rumah. Yang pertama ada mendapatkan kasih sayang orang tua. Nah, anak-anak, kasih sayang dapat tidak dari orang tua? Dapat ya, makanya kalian bisa sebesar ini ya. Terus mendapatkan makanan minum dapat tidak? Dapat. Terus mendapatkan tempat tinggal yang nyaman dapat kan? Mendapat pendidikan dan kesehatan. Nah, jadi kalian sekolah ini itu adalah hak kalian ya, yang diberikan oleh orang tua kalian. Lalu hak untuk berpendapat, misalnya mau liburan nih, bentar lagi mau liburan kan, kita berpendapat, Bu, aku mau liburan ke itu rumah nenek aja. Nah, boleh ya kita berpendapat. Nah, hak juga bermain. Sekarang ada contoh kewajiban di sekolah. Kalau tadi di rumah, sekarang di sekolah. Yang pertama, belajar. Nah, belajar, siapa di sini yang selalu belajar? Kita ya, pasti belajar. Namanya anak murid. Terus mengerjakan tugas dari guru. Nah, kalau guru mengerjakan tugas, kita harus mengerjakannya. Kenapa? Karena itu salah satu kewajiban kita sebagai murid ya. Terus menjaga kebersihan sekolah. Nah,
termasuk dalam kewajiban sopan dan patuh pada guru. Nah, itu wajib ya. Wajib sebagai murid di sekolah. Menjaga nama baik sekolah. Nah, jangan sampai membuat malu nama sekolah kita ya. Kita harus membanggakan sekolah kita. Nah, selanjutnya ini adalah contoh hak di sekolah. Ada apa saja? Yang pertama ada mendapatkan pelajaran. Ya, kita berhak mendapatkan pelajaran dari guru. Terus mendapatkan nilai. Setelah kita mengerjakan kewajiban kita, mengerjakan tugas dari guru, kita berhak mendapatkan nilai. Terus mendapatkan kelas yang bersih dan nyaman. Nah, makanya kita harus melakukan kewajiban dengan cara menjaga kebersihan sekolah, menjaga kebersihan kelas dengan tiket ke kelas. Maka akan mendapatkan hak, yaitu haknya mendapat kelas yang bersih dan nyaman. Terus mendapatkan perhatian dan kasih sayang guru ya, dengan cara anak-anak bisa dibimbing oleh guru. Misalnya anak-anak kurang mengerti dengan pelajaran, boleh bertanya dengan guru, Bu, ini bagaimana ya, saya belum mengerti. Nah, nanti akan dibimbing oleh guru. Nah, hak dan kewajiban harus seimbang karena keduanya saling melengkapi agar kehidupan berjalan dengan tertib, adil dan harmonis. Jadi hak dan kewajiban itu harus seimbang ya. Seimbang untuk melengkapi kehidupan agar berjalan tertib, adil dan harmonis. Nah, dari penjelasan Ibu akan memberikan tayangan film pendek. Nah, kalian nanti tonton, kalian analisis. Nah, menurut kalian nanti seperti apa ya? Silakan ditonton. Memberi makan Anta 2.000. Cukup deh, ini dulu tugas mereka. Semoga anak-anak mau belajar mandiri. Lusa, dengar ya, tugasnya dibagi 2 dong, supaya semua dapat hadiah. Pamit dulu ya, jangan berantem. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kok gratis? Nusantara. Bagaimana setelah kita menonton video tadi? Kira-kira apa tanggapan kalian tentang video tadi? Kenapa Rara dan Nusa tidak mau menerima imbalan dari Ibu? Kenapa kira-kira? Karena adalah kewajiban seorang anak. Ya, jadi dari kita menonton tadi kita bisa melihat capeknya orang tua kita kalau mengerjakan semuanya sendirian. Capek tidak kira-kira? Capek. Makanya kita sebagai seorang anak harus membantu kedua orang tua kita. Setelah dibantu tadi, ibunya menjadi sayangan sama Rara dan Nusa? Iya. Jadi kewajiban mereka tadi adalah berbakti pada orang tua dengan cara membantu kedua orang tua, membersihkan, mengerjakan tugas rumah. Apa hak yang didapat oleh mereka? Mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Nah, kira-kira ada yang ingin bertanya tidak? Coba Ririn, tanya apa yang mau ditanyakan? Apa yang terjadi jika kita tidak mendapatkan hak? Nah, bagus sekali pertanyaannya. Apa yang terjadi jika kita tidak mendapatkan hak? Kira-kira ada yang mau jawab? Ayo Mas Sita, silakan dijawab. Merasa dirugikan, merasa tidak adil, hilangnya motivasi, menurunnya kesejahteraan. Benar sekali, kalau kita tidak mendapatkan hak, hilangnya motivasi, tidak dapat kesejahteraan ya. Hak kita dari misalnya hak kita untuk kalau di sekolah, ada yang tahu tidak? Di sekolah, hak kita di sekolah. Ayo, Olivia. Kalau ada yang tahu hak kita di sekolah? Mendapatkan pelajaran, mendapatkan nilai, mendapatkan kelas yang bersih,
kita adalah misalnya tadi yang disebutkan oleh Gentala, hak mendapatkan kelas yang bersih dan nyaman. Kalau kita tidak mendapat kelas yang bersih dan nyaman, maka pembelajaran akan terganggu. Terganggunya kenapa? Ada bau sampah yang menyengat, ada nyamuk di mana-mana, ya. Nah, setelah itu ada yang ingin ditanyakan lagi tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu akan memberi kalian kartu hak dan kewajiban. Kita menunggu temannya menempelkan papan hak dan kewajiban. Ibu akan membagikan kalian kartu hak dan kewajiban. Ya, nanti Ibu suruh maju satu persatu. Sudah dapat semua? Kartu hak dan kewajibannya. Kalian bisa lihat di situ ada gambar dan tulisannya. Nah, contohnya Ibu dulu ya. Di situ ada gambar mendapat makanan dan minum. Kira-kira itu termasuk ke dalam hak atau kewajiban? Hak kita di mana? Mendapat makanan dan minum? Di rumah. Jadi kita lihat di sini ada bacaan hak dan kewajiban. Kewajiban di sekolah, kewajiban di rumah, hak di rumah, hak di sekolah. Karena tadi ada mendapat makanan dan minuman itu adalah hak kita di rumah, maka tempelkan, dibuka ya, dibuka, ditempelkan di sini. Nah, jadi hak di rumah. Mengerti kira-kira? Coba, ayo coba Olivia, maju Olivia. Nanti semua kena ya. Disuruh maju satu persatu. Taruh di mana itu? Apa itu? Benar ya, kewajiban kita di rumah mendengarkan nasihat dari orang tua. Ya, siapa lagi coba? Dapat apa Zaki? Dapat kasih sayang dari orang tua. Maksudnya mana? Ke hak di rumah. Benar sekali. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, nyanyi dulu yuk. Nyanyi himne guru. Terpujilah wahai engkau ibu bapak guru. Engkaulah dia pahlawan bangsa tanpa tanda jasa. Baiklah, terima kasih Mi. Ibu akan membagi kelompok ya. Kelompok di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Di situ perhatikan, ditulis nama kelompoknya, nama anggotanya ditulis. Kalian langsung tulis di sini, ya. Kalau untuk kelompok 1, di situ ada pertanyaan ya, ada teks. Setiap pagi Rara membantu ibunya merapikan tempat tidur dan menyapu rumah. Setelah selesai, ia langsung bermain tanpa meminta imbalan. Namun adiknya Niko selalu meminta imbalan setiap membantu sedikit pekerjaan rumah. Pertanyaannya, mengapa Rara tetap membantu ibunya tanpa meminta imbalan? Yang kedua, apa yang seharusnya dilakukan Niko sebagai anak di rumah? Kalian diskusikan bersama teman ya, kelompok 1. Oke, silakan. Ibu minta perwakilan kelompok
sekali. Tepuk tangan buat kelompok 2. Jadi, pengertian kewajiban tadi adalah sesuatu yang harus kita lakukan tanpa meminta imbalan apapun. Nah, pengertian hak tadi apa? Sesuatu yang kita dapat setelah kita melakukan kewajiban. Nah, contoh kewajiban di rumah apa? Membantu orang tua, mendengarkan nasihat orang tua. Setelah kita mengerjakan tugas kelompok, kita tepuk semangat dulu yuk, biar semangat. Tepuk semangat versi 2. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, Oke, Ibu bagikan. Sudah tulis nama dan kelasnya. Terus kerjakan di lembar LKPD ini. Disilang yang menurut kalian benar. Ya, silakan dikerjakan. Ayo sini. Sudah ya? Ini belum? Siapa yang sudah di kelompok ini? Ini sudah? Membahas soal yang telah kalian kerjakan tadi. Nomor 1, manakah dari pernyataan berikut yang merupakan hak seorang anak di rumah? A. Membantu orang tua menyapu lantai. B. Mendengarkan nasihat orang tua. C. Mendapatkan makan dan minum. D. Menjaga nama baik keluarga. Hak di rumah kira-kira C, ya, mendapat makan dan minum. Yang kedua, kewajiban siswa di sekolah adalah A. Mendapat nilai dari guru. B. Mendapat uang saku. C. Menggunakan fasilitas sekolah. D. Menjaga kebersihan kelas. Nah, kewajiban siswa di sekolah apa? D, ya, menjaga kebersihan kelas. Terus nomor 3, hak siswa di sekolah adalah A. Mendapat pelajaran dari guru. B. Membersihkan halaman sekolah. C. Membantu orang tua. D. Menaati peraturan yang ada di sekolah. Apa kira-kira? A, ya, mendapat pelajaran dari guru. Yang nomor 4, di bawah ini yang bukan kewajiban seorang anak di rumah adalah A. Membantu orang tua. B. Mendapatkan kasih sayang orang tua. C. Berbakti pada orang tua. D. Menjaga kebersihan rumah. Bukan kewajiban. Kalau bukan kewajiban berarti hak. Hak kita adalah mendapat kasih sayang orang tua. Jadi jawabannya B. Nomor 5 nih, terakhir ya. Perbedaan utama antara hak dan kewajiban adalah apa kira-kira? A. Hak adalah sesuatu yang harus dilakukan. Kewajiban adalah sesuatu yang kita miliki. B. Hak adalah kewajiban yang diberikan oleh guru. Kewajiban adalah hak yang diberikan oleh orang tua. C. Hak adalah sesuatu yang didapat atau kita miliki setelah melakukan kewajiban. Kita simpulkan. Kira-kira anak-anak masih ingat tadi apa kewajiban tadi? Apa kewajiban? sesuatu yang harus dilakukan seorang tanpa mengharapkan imbalan apapun. Iya ya. Jadi kewajiban adalah sesuatu
kita dapatkan setelah kita mengerjakan kewajiban. Terus kalau kewajiban tadi apa? Sesuatu yang harus kita lakukan tanpa harus meminta imbalan apapun. Ada hak di sekolah, hak di rumah, ya, ada kewajiban di sekolah dan ada kewajiban di rumah. Nah, sekarang Ibu akan bertanya nih, kira-kira bagaimana perasaan kalian setelah belajar tentang hak dan kewajiban ini? Senang. Nah, perasaan kalian itu kalian tuangkan di refleksi peserta didik ini ya. Ada gambar. Gambarnya dicontek atau dicentang ya. Menurut kalian di sini ada gambar sedih, senang, biasa aja atau marah. Boleh kalian isi ya refleksinya. Ayo, diisi. Ibu mau ambil ya refleksinya. Katanya senang sekali pelajaran hari ini ya. Terus kata Alisa, aku merasa senang di pelajaran hari ini karena sudah tahu tentang hak dan kewajiban. Temanya nanti kalian kerjakan pekerjaan kalian tentang hak dan kewajiban kalian selama di rumah. Catat semua ya, itu tugas di rumahnya. Nah, kita pertemuan selanjutnya akan belajar mengenai keberagaman. Nah, jadi anak-anak di rumah dibaca bukunya. Kita sudah memasuki bab 3 pelajaran selanjutnya ya. Jadi dipelajari tentang keberagaman ya, keberagaman suku,